Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I hope you all are in a good condition. In this opportunity, I and my friend Siti Nur Hidayah will be explaining about taklid, talfik, and itiba in the terms of usul fikih. So, without any further ado, let's get started. Happy and watching! Ada 3 hal yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu tentang taklid, yang kedua tentang talfik, yang ketiga tentang itiba. Taklid dan talfik akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ferina Yulianti, dan itiba akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Nur Hidayah. Pertama, kita akan membahas tentang taklid. Secara bahasa, taklid berasal dari kata qallada yuqallidu taqlidan yang berarti to envelop atau mengalungi, to imitate atau meniru, or to follow atau mengikuti. Secara istilah, taklid bisa diartikan sebagai perilaku meniru atau mengikuti pendapat, perkataan, atau perilaku orang lain dengan mempercayai kebenarannya tanpa mengetahui dan tanpa mencari tahu atau merenungkan dalil dari perkataan orang lain tersebut. Di sini kita akan bahas tentang the law of doing taklid. Sebelum membahas tentang hukum, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang the scope of taklid atau ruang lingkup taklid. Ruang lingkup taklid adalah permasalahan-permasalahan yang sifatnya zaniyah atau masih meragukan dan masih membuka pintu untuk dilakukan ijtihad. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang sifatnya qat'i seperti akidah, akhlak, atau rukun-rukun Islam dan yang sejenisnya itu tidak diperbolehkan untuk taklid terhadapnya. Ada 2 pendapat mengenai hukum melakukan taklid. Yang pertama itu pendapat yang membolehkan taklid, yang kedua yaitu pendapat yang melarang atau mengharamkan taklid. Pada pendapat pertama yang membolehkan untuk melakukan taklid, membolehkan taklid ini ditujukan untuk orang-orang awam atau orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang mujtahid. Hal ini dikarenakan tidak mungkin untuk memaksakan mereka melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang tidak mereka ketahui. Dan tidak mungkin juga untuk memaksakan mereka menggali-gali sendiri hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, sehingga mereka diharuskan untuk mengembalikan permasalahan-permasalahan yang tidak mereka ketahui kepada imam mazhab atau imam mujtahid yang mereka yakini. Pada pendapat ini juga masih membolehkan seorang mujtahid untuk bertaklid terhadap kepada mujtahid yang lain yang dianggap lebih berpengetahuan atau lebih berpengalaman. Hal ini sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i. Beliau pernah berkata, "Certainly the grandfather will share with brothers in the inheritance of his grandson." Kemudian beliau berkata, "I have just quoted Zaid." Jadi dalam hal ini Imam Syafi'i ini bertaklid kepada Zaid. Kemudian pada pendapat yang kedua yang melarang untuk melakukan taklid, pendapat ini didasarkan pada opini atau perkataan Imam Mazhab yang 4. Imam Mazhab yang 4 bisa disimpulkan mereka mengatakan atau mereka melarang seseorang untuk mengambil atau mengikuti perkataan mereka sebelum memverifikasi atau mencari tahu terlebih dahulu dari mana asal perkataan Imam Mazhab tersebut. Kemudian pendapat ini juga didasarkan pada pernyataan bahwa mengikuti opini atau manhaj atau dari suatu mazhab tidak berarti taklid kepada mereka. Hal ini didasarkan pada perkataan Ibnul Qayyim. Beliau berkata, "Jika ada yang mengatakan kalian semua mengikuti bahwa para imam yang ditaklidi dalam agama mereka berada di atas petunjuk, maka orang-orang yang taklid kepada mereka pasti di atas petunjuk juga, karena mengikuti langkah para imam tersebut." Dikatakan kepadanya, mengikuti langkah para imam ini secara otomatis membatalkan sikap taklid kepada mereka, karena jalan para imam itu adalah ittiba kepada hujah dan melarang umat taklid kepada mereka. Pendapat atau perkataan Ibnul Qayyim ini juga mengindikasikan perintah untuk ittiba dan melarang untuk taklid. Mengenai ittiba akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya. Pembahasan terakhir tentang bab taklid ini yaitu macam-macam atau jenis-jenis taklid. Yang pertama yaitu the prohibited taklid atau taklid yang diharamkan. Yang kedua itu permissible taklid atau taklid yang diperbolehkan. Yang ketiga itu compulsory taklid atau taklid yang diwajibkan. Yang pertama yaitu taklid yang diharamkan. Pada taklid yang diharamkan ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu taklid dengan mengikuti atau meniru perkataan, pendapat, perbuatan nenek moyang atau adat kebiasaan yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 170.
Macam yang kedua atau jenis yang kedua dari taklid yang diharamkan ini yaitu taklid dengan mengikuti atau meniru perkataan, pendapat, atau perbuatan orang lain, di mana orang yang mengikuti ini tidak mengetahui apakah orang yang diikutinya ini berkualifikasi atau memiliki kemampuan atau tidak. Yang ketiga yaitu taklid yang dilakukan dengan mengikuti atau meniru perkataan, perbuatan yang diketahui bahwa perkataan atau perbuatan itu salah. Yang kedua yaitu tentang permissible taklid atau taklid yang dibolehkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa orang-orang awam atau orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang mujtahid itu boleh untuk melakukan taklid kepada salah satu imam mazhab atau boleh melakukan taklid kepada orang-orang yang lebih berpengetahuan, orang-orang yang senantiasa melaksanakan atau menjalankan ajaran-ajaran Islam atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang mujtahid juga masih dibolehkan untuk melakukan taklid kepada mujtahid lain yang lebih berpengalaman atau lebih berpengetahuan terhadap suatu permasalahan yang dia tidak ketahui solusinya. Yang ketiga yaitu compulsory taklid atau taklid yang diwajibkan, yaitu taklid dengan mengikuti perkataan atau pendapat yang bisa dijadikan hujah, yaitu perkataan atau perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang talfiq. Pertama, pada pembahasan talfiq ini akan dibahas tentang definition of talfiq. Secara bahasa, talfiq means discovery atau penemuan, fusion atau perpaduan, or amalgamation atau penggabungan, or to attack two distinct edges atau merapatkan dua tepi yang berbeda. In terms, secara istilah, talfiq means melihat kepada hukum-hukum yang terdapat pada berbagai macam mazhab yang berbeda, guna memilih dan mengambil yang paling mudah dan yang paling ringan, tanpa melihat kelemahan atau kekuatan dalil yang digunakan. The scope of talfiq atau ruang lingkup talfiq sebagaimana pada taklid, yaitu permasalahan-permasalahan yang sifatnya masih zania atau permasalahan-permasalahan yang masih diragukan, masih berupa perkiraan, dan masih membuka pintu untuk dilakukan ijtihad. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang sifatnya qat'i tidak bisa dilakukan talfiq terhadapnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang the law of doing talfiq. Ada 3 perbedaan pendapat mengenai hukum boleh tidaknya melakukan talfiq ini. Yang pertama yaitu opinion which absolutely prohibits the talfiq atau pendapat yang mengharamkan talfiq secara mutlak. Yang kedua itu opinion which absolutely permits to the talfiq atau pendapat yang secara mutlak membolehkan talfiq. Yang ketiga itu middle opinion atau pendapat pertengahan, di mana pada pendapat ini boleh untuk melakukan talfiq dengan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat tertentu. Pertama kita akan bahas lebih dahulu tentang pendapat yang melarang talfiq. Ada alasan mengapa pada pendapat ini talfiq ini dilarang. Yang pertama yaitu karena talfiq ini memunculkan amalan baru atau hukum baru yang tidak terdapat pada mazhab manapun. Yang kedua, melakukan talfiq ini seolah-olah memunculkan mazhab baru. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, talfiq ini bisa memunculkan amalan baru atau hukum baru yang tidak diakui oleh imam mazhab atau mujtahid manapun. Yang ketiga yaitu talfiq ini seolah-olah membuat mazhab tidak berguna. Mengapa? Karena talfiq ini melanggar aturan dalam bermazhab menurut pendapat yang ini. Karena jika seseorang diperbolehkan untuk mencampur adukan atau menggabungkan berbagai macam pendapat dari berbagai mazhab yang berbeda, maka apa gunanya bermazhab? Selanjutnya yaitu opinion which absolutely permits the talfiq. Ada alasan mengapa pada pendapat ini talfiq dibolehkan. Yang pertama karena mengharamkan atau melarang talfiq ini merupakan perbuatan haraj atau sesuatu yang menimbulkan kesukaran, musyaqqah, terlebih lagi bagi orang-orang awam. Yang kedua yaitu tidak ada dalil yang mengharamkan talfiq baik di Al-Quran maupun di hadis. Tidak ada dalil juga yang mengharuskan seseorang untuk berpegang pada satu mazhab saja. Yang ketiga yaitu para pendiri mazhab ini tidak melarang untuk talfiq. Yang keempat, agama ini memudahkan sehingga orang-orang awam itu bisa mengambil keringanan atau rukhsah terhadap suatu persoalan. Sebagaimana firman Allah Quran surat Al-Hajj ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan dia tidak menghendaki kesukaran bagimu dalam agama. Kemudian yang ketiga yaitu middle opinion atau pendapat pertengahan. Pada pendapat ini dibolehkan untuk talfiq dengan syarat-syarat tertentu. Dibolehkannya talfiq pada pendapat pertengahan ini sama dengan pendapat yang kedua tadi, alasan-alasan mengapa dibolehkannya.
Tapi ada ketentuan tertentu mengapa talfik dilarang. Ketentuan-ketentuan tertentu saat akan melakukan talfik. Yang pertama yaitu talfik boleh dilakukan karena adanya uzur atau dalam kondisi darurat yang menghendakinya untuk melakukan talfik, dan tidak ada dorongan dari hawa nafsu saat melakukan talfik, tidak disertai niat untuk main-main dengan hanya mengambil yang mudah-mudah saja. Yang kedua yaitu tidak boleh sampai membatalkan keputusan atau hukum yang telah ditetapkan oleh hakim. Karena keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh hakim ini merupakan keputusan final yang wajib ditaati. Sebagaimana pada kaidah fikih yang menyatakan keputusan hakim itu menghapuskan segala perbedaan pendapat. Yang ketiga yaitu talfik tidak boleh dilakukan dengan mencabut kembali suatu hukum atau amalan yang sudah diyakini. Yang keempat maksud saya yaitu talfik ini tidak boleh dilakukan pada satu qadiyah atau satu amalan, satu permasalahan yang masih berada dalam rukun yang sama. Untuk contoh-contohnya permasalahan talfik ini akan dijelaskan selanjutnya. Di sini kita akan bahas tentang the examples of talfik. Saya akan memberikan satu contoh, yaitu talfik in ablution atau talfik saat berwudu. Contohnya, saat si fulan berwudu, dia hanya membasuh sebagian dari kepala karena dia mengikuti mazhab Syafi'i. Kemudian dia menyentuh wanita ajnabiyah atau wanita yang bukan mahramnya dan melakukan salat tanpa berwudu kembali karena dia mengikuti mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa tidak batal wudu seseorang karena menyentuh seseorang yang bukan mahramnya. Dalam kasus ini, wudu si fulan tidak sah baik menurut mazhab Syafi'i maupun mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i, wudunya tidak sah, batal, karena dia telah menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, wudunya juga tidak sah, karena dia hanya membasuh sebagian kepala. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, diharuskan untuk membasuh seluruh bagian kepala saat berwudu. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang ittiba. Secara bahasa, ittiba berasal dari kata ittiba'a yang berarti mengikuti. Ada beberapa kalimat yang semakna dengannya, diantaranya yaitu iktifa, berarti menelusuri jejak, qudwah yang berarti bersuri teladan, dan uswah yang berarti berpanutan. Sedangkan secara istilah, ittiba berarti mengikuti pendapat seseorang, baik itu ulama atau yang lainnya, dengan didasari pengetahuan dalil yang dipakai oleh ulama tersebut. Dan beberapa definisi ittiba menurut ulama, misalnya Imam Ahmad berkata, al-ittiba berarti seseorang mengikuti ajaran yang bersumber dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, atau yang berasal dari para tabi'in. Namun, ittiba pada yang terakhir bukan sebagai kewajiban mutlak, hanya bersifat pilihan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, ittiba bisa dikatakan berlainan dengan taklid. Jika taklid mengikuti pendapat atau perkataan tanpa mengetahui dasar perkataan tersebut, ittiba adalah mengikuti pendapat seseorang namun dengan mengetahui landasan dari perkataan tersebut. Ada beberapa landasan hukum tentang ittiba. Ittiba diperintahkan berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 49, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul atau sunnahnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Berdasarkan surat ini, kita diperintahkan untuk ittiba kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian landasan hukum yang kedua yaitu pada Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya, dan apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Surat ini juga mengindikasikan perintah ittiba kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis juga disebutkan landasan hukum ittiba, yaitu hadis riwayat Abu Daud. Al-Irbad bin Sariyah meriwayatkan bahwa ketika pada suatu hari Rasulullah SAW salat bersama kami, lalu menghadap ke arah kami, maka beliau berpesan kepada kami dengan nasihat yang mampu membuat kami menangis dan sanggup menggetarkan hati. Maka seseorang bertanya, wahai Rasulullah SAW, pesanmu seperti nasihat seseorang yang hendak pergi atau meninggal. Lantas, apa yang kau pesankan kepada kami? Maka beliau bersabda,
Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa, mendengar dan taat meskipun diperintah oleh seorang budak hitam dari Habasyah. Karena siapa saja di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, maka ia akan menyaksikan merebaknya beragam varian perselisihan. Kalian semua wajib berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk. Dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Berhati-hatilah kalian pada perkara baru dalam agama. Karena itu adalah bid'ah dan bid'ah adalah pangkal kesesatan. Berdasarkan hadis ini, juga diperintahkan untuk intibak kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang mendapat petunjuk. Sehingga dalam menjalankan perintah agama, tidak akan melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Meskipun pada dasarnya itibak ini adalah berupa perintah, namun ada juga itibak yang sifatnya larangan. Jadi di sini ada dua jenis itibak. Yang pertama yaitu itibak yang bersifat perintah, yang kedua yaitu itibak yang bersifat larangan. Itibak yang bersifat perintah yaitu itibak kepada Allah Subhanahu wa taala, itibak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itibak kepada Al-Qur'an. Sedangkan itibak yang bersifat larangan yaitu itibak kepada hawa nafsu dan itibak kepada orang kafir serta itibak kepada syaitan. That's all that we can explain about taklid, talfiq, and itibak in usul fiqih. Thank you for your attention. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.